Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada Zoom meeting kita pada hari ini dalam sesi diskusi untuk membahas tentang penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus entomologi dan mikologi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 17 orang dan saya sendiri sebagai moderator, Cusnul ini akan memandu sesi diskusi kita pada hari ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk penyakit pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu jenis penyakitnya aspergillosis. Penyakit aspergillosis ini disebabkan oleh infeksi dari mikologi atau jamur, yang jenis penyakitnya itu aspergillus. Aspergillus ini biasanya merupakan terjadi ketika kita menghirup spora dari Aspergillus yang nama latinnya sendiri Aspergillus sp, yang mana penyakit ini biasanya akan menginfeksi paru-paru kita. Penyakit ini biasanya tidak sering terjadi, namun penyakit ini mudah terjadi pada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rentan. Nah, untuk jenis faktornya sendiri langsung dari manusia ke lingkungannya. Jenis transmisinya itu geofilik, yang mana geofilik ini merupakan transmisi langsung dari manusia ke lingkungan tanpa melalui perantara. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat pada layar yang dimana bentuk virusnya ini seperti spora yang mana nanti akan memumpuk pada paru-paru kita sehingga nanti akan membentuk gumpalan yang mana gumpalan ini nantinya akan mempersulit sistem pernafasan sehingga biasanya seseorang yang menderita aspergillosis ini akan mengalami kesulitan untuk bernapas sehingga akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit lain. Nah, Aspergillus ini masuk ke dalam tubuh manusia sendiri melalui pernapasan. Nah, maksudnya ketika kita menghirup spora Aspergillus, biasanya tidak memunculkan efek, namun ketika kita terlalu banyak menghirup spora Aspergillus ini, akan menyebabkan Aspergillus berkembang biak yang menyebabkan penyakit terutama sekali dari infeksi paru-paru. Nah, terjadi jika banyak spora yang terhirup, misalnya saat terbakar lingkungan yang sangat berdebu atau saat renovasi bangunan, biasanya banyak spora Aspergillus yang terdapat pada bahan-bahan bangunan tersebut. Siklus hidup dari spora Aspergillus ini sendiri tumbuh sebagai saprofit pada tumbuh-tumbuhan yang berbusuk dan terdapat pula pada tanah, debu organik, dan makanan, dan merupakan kontaminan yang lazim yang ditemukan di rumah sakit dan laboratorium. Nah, Aspergillus ini sendiri merupakan jamur yang berbentuk seperti filamen-filamen panjang yang bercabang, yang seperti kita udah lihat pada gambar tadi, dan di dalam media biakan berbentuk misela dan conidiospora. Perkembangbiakannya sendiri berupa tunas dan menghasilkan conidiospora berbentuk spora, dan sporanya tersebut bisa tersebar luas di udara sehingga inhalasinya tidak dapat dihindarkan dan biasanya masuk melalui saluran pernapasan ke dalam paru-paru. Biasanya proses manusia untuk tertular infeksi ini yaitu melalui kontaminasi melalui konsumsi air atau makanan yang sudah terkontaminasi oleh spora Aspergillus, dan lebih sering melalui proses pernafasan atau kita sendiri menghirupnya dari tempat yang kotor yang sudah terkontaminasi oleh spora Aspergillus ini. Gejala yang ditimbulkan yaitu ketika kita melakukannya dengan sinar X ditemukan batu ditemukan spora Aspergillus di dada, yaitu dari bagian paru-paru, dan juga menyebabkan berbagai gejala seperti batuk berdarah, nyeri di dada, dan kadang meradang, bahkan fatal dan dapat menyebabkan pendarahan. Nah, infeksi Aspergillus ini biasanya cepat terjadi di paru-paru sehingga menyebabkan batuk, demam, nyeri dada, dan kesulitan bernafas. Baiklah, yang kedua adalah diare akut. Untuk materi diare akut ini akan dijelaskan oleh rekan saya Silvi. Kepada Silvi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sylvia Nurliani dengan NIM 339. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit diare akut, yang dimana jenis parasitnya itu termasuk mikologi. Jenis parasit yang pertama itu adalah Giardia lambia, yang kedua adalah Entamoeba histolica. Nah, jadi penyakit diare akut ini disebabkan oleh terkontaminasinya parasit Giardia lambia dan Entamoeba histolica
ke makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, adapun nama latin dari diare akut itu adalah gastroenteritis akut. Adapun jenis vektor diare akut itu adalah vektor langsung dari manusia ke manusia dan lingkungannya. Adapun jenis transmisinya yaitu transmisi facil oral, parasitnya masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi oleh urin atau tinja yang mengandung parasit. Oke, gambarnya itu ada seperti yang kita lihat di bawah. Jadi itu nanti eh, parasit Giardia lamblia itu berada di dekat usus kita yang sudah terkontaminasi oleh makanan yang kita konsumsi. Adapun yang kedua itu Entamoeba histolytica. Yang selanjutnya adalah tempat dan siklus parasit. Jadi boleh tempat dan siklus parasit ini Giardia lamblia terletak di duodenum dan proximal lyenunum terkandung di saluran empedu dan sering ditemukan di tinja yang terkontaminasi. Maksudnya itu kayak misalnya kita tuh terkontaminasi oleh tinja atau kotoran yang sudah terkontaminasi oleh parasit Giardia lamblia itu. Yang kedua ada Entamoeba histolytica. Histolytica itu adalah jadi dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu Histolytica, patogen hidup di jaringan hati, usus, kulit, vagina. Minuta dan kista itu tuh berada di usus besar dan di dalam tinja. Nah, penyebaran parasit ini tuh banyak ditemukan di sanitasi yang buruk, bentuk trifozoid dan kista. Bentuk trifozoid tidak bisa hidup di luar tubuh manusia dan dapat berkembang di usus manusia sebagai penyebab gejala diare. Kista merupakan infeksi dari parasit yang bisa bertahan hidup selama sebulan di air atau di laut. Nah, adapun tempat dan siklus vektornya yaitu vektor dari diare akut adalah manusia itu sendiri, parasit masuk ke dalam tubuh. Next. Parasit masuk ke dalam tubuh melalui kontaminasi air atau makanan yang terkontaminasi di dalam usus manusia. Nah, kemudian parasit tersebut itu berkembang biak yang menyebabkan diare dan gangguan pencernaan. Adapun proses tertularnya yaitu melalui makanan, misalnya melalui konsumsi air atau makanan yang sudah terkontaminasi parasit yang bertahan lama di lingkungan. Karena, parasit yang berada di tinja itu, tuh bisa bertahan lama di lingkungan bebas gitu aja, dan kontak langsung dengan individu atau melakukan, kontak feses yang terkontaminasi pada benda-benda sehari-hari. Misalnya feses tersebut terkena kita nggak sadar nih kan di tanah, kita main tanah, terus tuh nggak dicuci tangan makannya nih. Nah, itu yang bisa dibilang terkontaminasi dengan benda sehari-hari atau bahkan terkontaminasi dengan barang-barang yang buat makan kita seperti sendok, piring, dan lain-lain. Dan kontak dengan hewan melalui konsumsi produk hewan yang terkontaminasi. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan adalah giardia menyebabkan diare akut sehingga terjadi malabsorpsi. Nah, jadi diare akut ini fesesnya itu tampak berminyak, nyeri perut, kembung, bahkan dehidrasi karena kekurangan cairan dari diare tadi, penurunan berat badan, dan ketidaknyamanan gastrointestinal yang berat. Baik, sekian saja dari saya. Silvi, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Silvi untuk penjelasan penyakit selanjutnya akan dijelaskan oleh Tari. Kepada Tari, saya persilakan. Eh, Ba- Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tari Irenti Nabila dengan NIM 3003. Sebelum memulai jenis penyakitnya, saya ingin menjelaskan apa sih itu entomologi, yang dimana entomologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari serangga, termasuk perilaku, ekologi, dan interaksinya dengan manusia serta lingkungan. Oleh karena itu, Cagas ini termasuk ke dalam bidang entomologi. Nah, penyakit Chagas ini masuk ke dalam bidang entomologi karena penyakit ini ditularkan oleh serangga triatomine yang merupakan hama atau vektor penyakit. Nah, untuk selanjutnya yaitu jenis parasit dari penyakit Chagas ini adalah Trypanosoma cruzi. Penyakit Chagas juga dikenal sebagai Trypanosomiasis amerika yang disebabkan oleh parasit protozoa Trypanosoma cruzi. Parasit ini umumnya menular kepada manusia melalui gigitan serangga vektor yang terinfeksi. Dikenal sebagai triatomen bugs atau kissing bugs. Parasit ini juga dapat menyebar melalui jalur lain seperti transfusi darah, transplantasi organ, atau dari ibu hamil ke janin selama kehamilan.
Nah, untuk nama latinnya yaitu dengan Trypanosoma cruzi. Jenis vektor pada penyakit Chagas ini, vektor utama penyakit Chagas adalah serangga dari keluarga Reduvit yang dikenal sebagai Reduvit bugs atau kissing bugs. Nah, transmisi penyakit Chagas terjadi melalui gigitan serangga vektor yang terinfeksi. Selain itu, penyakit ini juga dapat ditularkan melalui transfusi darah, transplantasi organ, atau dari ibu hamil kepada janin selama kehamilan. Nah, untuk yang pertama yaitu ada gambar Triatomine bugs. Yang kedua yaitu ada gambar dari parasit Trypanosoma cruzi tadi. Next. Nah, yang ketiga ini merupakan gambar orang yang terkena penyakit Chagas. Nah, orang yang terkena penyakit Chagas ini biasanya itu akan menimbulkan gejala bengkak pada sekitar yang digigit oleh parasit tadi. Lanjut. Trypanosoma cruzi ini memiliki siklus hidup kompleks yang melibatkan inang vertebrata, biasanya mamalia termasuk manusia, dan inang vektor atau serangga reduvit. Yang pertama itu ada fase inang manusia. Triatomine bugs menggigit manusia dan menyuntikkan air liur yang mengandung metasiklik Tripomatis gotes, bentuk infektif. Tripomatis gotes ini masuk ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak di dalam sel-sel inang, terutama sel hati dan jaringan otot. Di dalam sel-sel inang, tripomastigotes ini berubah menjadi amastigotes atau bentuk yang lebih kecil dan berkembang biak. Nah, amastigotes ini kemudian berubah menjadi tripamastigotes yang masuk ke dalam aliran darah dan tersebar ke seluruh tubuh. Yang kedua, lanjut dengan fase inang vektor atau triatomine bugs, yang dimana Tripomatis gotes ini dalam darah manusia dihisap oleh triatomine bugs saat bug menggigit. Triapomatigotes ini berkembang biak di dalam usus triatomine bugs menjadi Tripomatigotes yang infektif. Nah, serangga reduvit ini biasanya hidup di daerah tropis dan subtropis di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan beberapa bagian Amerika Utara. Siklus hidup vektor yang melibatkan tahap telur, nimfa, dan dewasa. Reduvit bugs mencari darah inang vertebrata untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Lanjut. Manusia dapat tertular penyakit Chagas ketika terinfeksi oleh gigitan serangga reduvit yang terinfeksi, yang menghasilkan pendarahan dan menggaruk area gigitan, memungkinkan parasit untuk memasuki tubuh melalui luka terbuka atau membran mukosa. Nah, akibat yang ditimbulkan pada penyakit Chagas ini, yang pertama itu dapat diidentifikasi dari gejala awal, yang dimana pada tahap awal ini banyak orang tidak menunjukkan gejala atau mengalami gejala ringan seperti demam, kelelahan, pembengkakan di tempat gigitan, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Lanjut dengan tahap kronis, yang dimana tahap kronis ini jika tidak diobati, penyakit Chagas dapat berkembang menjadi tahap kronis yang dapat merusak jantung dan sistem pencernaan. Lanjut yang ketiga yaitu ada kardiomitosis, merupakan komplikasi yang umum terjadi pada tahap kronis di mana otot jantung melemah dan menyebabkan aritmia, gagal jantung, atau emboli. Yang keempat ada penyakit megakolon dan megaesophagus, yang dimana penyakit ini merupakan menyebabkan perubahan pada usus dan kerongkongan yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam menelan makanan dan masalah pencernaan. Mungkin sekian untuk penyakit Chagas, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sari. Untuk penyakit selanjutnya itu Lingme yang akan dijelaskan oleh Aca. Kepada Aca, saya silakan. Baik, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, saya Natasha Dwiandra dengan NIM 1039. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit Lyme. Penyakit Lyme atau Lyme ini termasuk ke dalam entomologi karena penyakit Lyme ini disebabkan oleh serangga, tepatnya yakni kutu rusa atau tikus yang mengandung patogen berbahaya. Nah, jenis parasit dari penyakit Lyme ini adalah Borrelia burgdorferi yang sering ditemukan di Indonesia, lalu kedua Borrelia mayoni, ketiga Borrelia afzeli, keempat Borrelia garinii. Nah, penyebab dari penyakit Lyme ini adalah penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri genus Borrelia yang dapat ditularkan lewat gigitan yang terinfeksi. Lalu, jenis nama latin dari penyakit Lyme ini adalah Borrelia burgdorferi. Nah, untuk jenis vektor
itu adalah vektor tidak langsung. Vektor yakni kutu yang mengambil bakteri Borrelia burgdorferi dari inang hewan yang terinfeksi, kemudian mentransmisikan ke manusia melalui gigitannya. Jenis transmisinya yaitu transmisi vektorial. Ini berarti bahwa penyakit tersebut ditularkan oleh vektor, yakni kutu yang terinfeksi sebagai pembawa atau vektor bagi patogen penyebab penyakit. Nah, di sini dapat dilihat bahwa gambar bagaimana kutu itu gigitannya itu mengandung parasit tersebut. Nah, parasitnya itu adalah Borrelia burgdorferi. Nah, tempat dan siklus parasit. Parasit penyebab penyakit limi ini adalah bakteri Spirochaete yang disebut oleh Borrelia burgdorferi. Siklus hidup Borrelia burgdorferi ini melibatkan dua inang utama, hewan vertebrata seperti tikus dan rusa yang berperan sebagai inang reservoir dan kutu Isodes yang bertindak sebagai vektor. Siklus hidup ini dimulai ketika kutu Isodes yang terinfeksi menggigit inang vertebrata dan mengambil bakteri Borrelia burgdorferi dari darah inang tersebut. Kemudian, bakteri tersebut berkembang biak di dalam tubuh kutu. Selanjutnya, saat kutu tersebut menggigit inang vertebrata lain atau manusia untuk mengambil darah, bakteri Borrelia dapat ditularkan ke dalam tubuh inang baru melalui gigitan kutu. Selama dalam inang vertebrata, Borrelia burgdorferi bisa hidup dalam jaringan tubuh, terutama tempatnya itu adalah di kulit dan sistem syaraf. Dalam kutu, bakteri ini dapat ditemukan di usus kutu serta pada saliva yang diinjeksikan ke dalam inang saat kutu menggigit. Nah, selanjutnya adalah tempat dan siklus hidup vektor. Vektor penyakit lima ini adalah kutu Isodes. Nah, kutu ini melibatkan beberapa tahap yang terjadi selama periode hidupnya. Biasanya, itu ada 2 tahun untuk menyelesaikan satu siklus hidup. Yang pertama itu adalah telur. Siklus ini dimulai dengan telur yang diletakkan oleh kutu betina di lingkungan sekitarnya, seperti tanah atau vegetasi. Yang kedua itu adalah larva. Setelah menetas dari telur, larva kutu Isodes mencari inang darat seperti tikus atau burung untuk menggigit dan mengambil darah sebagai makanan. Larva yang terinfeksi dengan Borrelia dapat mentransmisikan bakteri ini kepada inang saat menggigit. Selanjutnya itu ada nimfa. Setelah makan, larva menjadi nimfa dan mengalami satu tahap perkembangan lagi sebelum menjadi dewasa. Nimfa kutu mencari inang yang lebih besar seperti hewan darat dan manusia untuk mengambil darah. Mereka juga dapat mentransmisikan Borrelia burgdorferi selama proses pengisapan darah. Selanjutnya adalah dewasa. Setelah tahap nimfa, kutu Isodes itu menjadi dewasa. Kutu dewasa yang terinfeksi akan mencari inang darat yang lebih besar lagi untuk makan darah dan berkembang biak. Pada tahap ini, mereka juga dapat mentransmisikan Borrelia burgdorferi kepada inang yang mereka gigit. Nah, dalam proses tertularnya, dalam penularan infeksi, kutu itu harus menempel pada kulit manusia selama 24 hingga 48 jam. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan bakteri ke seseorang itu cukup lama. Setelah kutu yang terinfeksi menggigit manusia, serta menyuntikkan bakteri ke dalam kulit, bakteri tersebut mulai berkembang biak di sekitaran lokasi gigitan. Setelah itu menembus kulit dan manusia dan masuk ke aliran darah dan menyebar ke berbagai bagian tubuh, termasuk kulit, otot, sendi, jantung, dan sistem syaraf pusat. Selanjutnya, akibat yang mungkin timbul dari penyakit limi ini meliputi adalah ruam erythema migrans atau AF. Ini adalah gejala awal yang paling umum dari penyakit lima. Ruam tersebut biasanya muncul sebagai lingkaran merah yang membesar di sekitaran lokasi gigitan kutu. Jika tidak diobati, infeksi itu dapat menyebar ke organ tubuh lainnya. Yang kedua itu adalah gejala flu-like. Penderita lima sering mengalami gejala yang mirip dengan flu seperti demam, kelelahan, sakit kepala, nyeri, otot, dan sendi. Lalu, yang ketiga adalah gangguan neurologis. Penyakit lima yang tidak diobati dapat menyebabkan masalah neurologis seperti meningitis, radang otak,
gangguan kognitif dan neopati. Yang keempat itu ada gangguan jantung. Penderita lima yang tidak diobati juga berisiko mengalami gangguan jantung seperti perikarditis atau miokarditis. Yang kelima adalah artritis lima. Salah satu komplikasi jangka panjang yang serius dari penyakit lima adalah pembengkakan dan nyeri pada sendi yang dapat berkembang menjadi artritis lima. Dan yang keenam itu adalah gangguan kulit. Selain ruam IM tadi, penyakit lima itu juga dapat menyebabkan masalah kulit lainnya seperti terjadinya lecet atau memar pada kulit. Nah, sekian dari saya mengenai penyakit lima ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih Acha. Baiklah, untuk jenis penyakit selanjutnya itu malaria akan dijelaskan oleh Nadine. Kepada Nadine, saya persilakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadine Sarah Putri dengan NIM 3009. Saya akan menjelaskan jenis penyakit yaitu malaria. Nah, malaria itu sendiri termasuk ke dalam entomologi. Nah, jenis parasit dari malaria sendiri ialah Plasmodium sp, yaitu parasit bersel satu. Nah, parasitnya itu juga terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama ada Plasmodium vivax, Plasmodium oval, Malaria plasmodium, dan Plasmodium falciparum. Selanjutnya yaitu nama latinnya ialah Plasmodium malariae. Dan jenis faktornya ialah nyamuk Anopheles betina. Berikut gambarnya. Yang pertama ada gambar parasitnya, dan yang kedua ialah gambar nyamuk Anophelesnya. Selanjutnya ialah jenis transmisi. Jenis transmisi dari malaria sendiri ada dua. Yang pertama transmisi endogen, yang terjadi ketika parasit Plasmodium yang tidak aktif di dalam tubuh, baik di hati maupun sumsum tulang, menjadi aktif kembali, atau biasa disebut dengan reaktivasi. Nah, parasit yang tidak aktif atau disebut dengan hipnozoid dapat bertahan selama bertahun-tahun di dalam tubuh. Dan faktor-faktor pemicunya ialah pertama penurunan sistem kekebalan tubuh, terus stres dan penggunaan obat-obat tertentu. Yang kedua ada transmisi eksogen yang terjadi melalui gigitan dari vektor, yaitu nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Nah, ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit seorang, parasit Plasmodium akan ditularkan ke dalam aliran darah. Lalu parasit akan berkembang di hati dan kemudian menginfeksi sel darah merah. Nah, gejala malaria biasanya muncul 10 hingga 15 hari setelah gigitan nyamuk. Selanjutnya adalah tempat dan siklus hidup parasit. Yang pertama ada fase seksual. Fase seksual ini terjadi di nyamuk Anopheles betina. Nah, nyamuk Anopheles betina yang menggigit orang yang terinfeksi malaria akan menelan gametosit atau sel reproduksi seksual dari darah. Di dalam nyamuk, gametosit akan berkembang menjadi mikrogamet atau jantan dan makrogamet betina. Nah, mikrogamet dan makrogamet tadi akan membuahi dan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi ookinet yang motil, dan ookinet akan menembus dinding usus nyamuk dan membentuk oosista. Di dalam oosista, sporozoid akan berkembang dan matang. Lalu sporozoid ini akan dilepaskan ketika oosista ini pecah. Selanjutnya ialah fase aseksual yang terjadi pada manusia. Lanjutan yang tadi yaitu sporozoid yang disuntikkan ke manusia saat nyamuk menggigit akan masuk ke aliran darah dan menuju ke hati. Nah, di dalam hati sendiri, sporozoid akan berkembang menjadi skizon. Skizon akan membelah diri secara aseksual dan menghasilkan merozoid. Merozoid akan keluar dari hati dan menginfeksi sel darah merah. Dalam sel darah merah, merozoid akan berkembang menjadi trofozoid. Trofozoid akan membelah diri secara aseksual dan menghasilkan merozoid baru. Nah, siklus ini akan terus berulang dan menyebabkan gejala malaria. Selanjutnya ialah tempat dan siklus hidup vektor. Nah, vektor dari malaria yaitu nyamuk Anopheles berkembang biak di tempat yang seperti rawa-rawa, sawah, genangan air, di perkotaan, dan lain-lain. Nah, nyamuk Anopheles sendiri mengalami metamorfosis sempurna, yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama telur. Nah, kalau telur itu, nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi Plasmodium meletakkan telur di air tenang. Nah, telur menetas dalam waktu 2-3 hari. Selanjutnya ialah larva, yaitu jentik. Jentik hidup di air dan makan mikroorganisme. Selanjutnya ialah pupa. Pupa tidak aktif dan tidak makan. Pupa berkembang menjadi nyamuk dewasa dalam 2-3 hari. Selanjutnya ialah tahap dewasa, yaitu nyamuk dewasa memiliki sayap dan dapat terbang. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina yang terinfeksi Plasmodium dapat menularkan malaria saat menggigit manusia.
Selanjutnya adalah proses tertularnya. Proses tertularnya ini melalui gigitan nyamuk Anaphares betina yang infektif. Sebagian besar spesies menggigit pada senja hari menjelang malam. Di dalam tubuh manusia, ketika terkena infeksi sporozoid memasuki sel-sel hati yang kemudian sel-sel hati pecah dan parasit aseksual memasuki aliran darah dan akan berkembang. Yang terakhir ialah akibat yang ditimbulkan. Nah, malaria dapat menimbulkan berbagai akibat mulai dari yang umum seperti demam, sakit kepala, dan nyeri otot, lemas dan letih, mual dan muntah hingga yang mengancam jiwa seperti kematian. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadine. Untuk selanjutnya itu penyakit kurap akan dijelaskan oleh Sanda. Kepada Sanda, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Harsyanda Nisa Sabira dengan NIM 3023. Nah, jenis penyakit yang saya pilih ini termasuk ke dalam mikologi. Nah, kenapa ya termasuk ke dalam mikologi? Karena penyakit ini disebabkan oleh jamur. Jenis penyakit apakah itu? Yaitu jenis kurap. Nah, jenis parasitnya itu ada yang pertama yaitu Pidermophyton, yang kedua Microsporum, dan yang ketiga Rhicophyton. Nah, untuk penyebab dari kurap ini sendiri yaitu terjadinya infeksi jamur pada kulit yang mengakibatkan terbentuknya ruam pada kulit. Untuk nama latinnya yaitu Tinea corposis. Untuk jenis vektor ini sendiri, yaitu vektornya dapat secara langsung dari pengidapnya atau dari hewan-hewan peliharaan seperti anjing dan juga kucing. Untuk jenis transmisi ini sendiri juga bermacam-macam. Bisa dari manusia ke manusia dengan cara kontak langsung dari kulit ke kulit orang yang terinfeksi. Selain itu juga bisa dari hewan ke manusia dengan cara kontak langsung dengan hewan yang sudah terinfeksi. Kemudian juga dapat dari kontak langsung dengan objek atau benda mati yang sudah terkontaminasi oleh jamur. Ada juga dengan kontak langsung tanah yang terkontaminasi spora jamur dengan manusia. Nah, untuk gambarnya sendiri, teman-teman bisa lihat seperti apa gambar Dipidermophyton dan juga seperti apa gambar Microsporum. Kemudian untuk tempat dan juga siklus parasit ini sendiri bermacam-macam. Untuk tempat perkembangan parasit, kalau yang pertama yaitu di kurap yang ada di kepala. Nama latinnya yaitu Tinea capitis. Yang kedua kurap di wajah atau Tinea faciei. Yang ketiga kurap di janggut atau Tinea barbae. Yang keempat kurap di kulit tubuh atau Tinea corposis. Yang kelima kurap di tangan atau Tinea manum. Yang keenam kurap di selangkangan atau Tinea crucis. Yang ketujuh, kurap di kaki atau tinea pedis. Dan yang kedelapan, kurap di kuku atau tinea unguium. Nah, untuk siklus parasit ini sendiri, jamur Rhicophyton sp dan Epidermophyton adalah dermatofita yang habitatnya antropofilik dan hidupnya pada manusia dan juga hewan, terutama pada daerah yang beriklim tropis dan basah. Sedangkan Microsporum sp habitatnya itu zoofilik yang bisa hidup di tanah, hewan, dan juga manusia. Untuk tempat dan siklus vektor ini sendiri, vektor dari parasit adalah manusia itu sendiri dan juga beberapa jenis hewan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Proses dari vektor ini sendiri adalah dengan terkena langsung pada kulit penderita yang ditandai dengan adanya ruam merah pada kulit tersebut. Nah, kemudian untuk proses tertularnya, tahap pertama yaitu terkena langsung melalui jenis-jenis transmisinya. Selama tahap ini, kamu mungkin melihat adanya bercak kulit yang berubah warna dan teriritasi. Terkadang penampilan kulit hanya tampak sangat kering dan bersisik yang mungkin tidak terlihat seperti kurap. Kemudian untuk tahap yang kedua, kamu akan melihat adanya lesi yang mulai membesar. Bagian tengah rumah atau lesi tersebut menyerupai seperti kulit sehat, tapi di area sekitarnya terlihat bersisik yang bisa menyebar dan juga tumbuh. Kemudian untuk akibat yang ditimbulkan, pada area yang terkena kurap tersebut nantinya akan terasa gatal-gatal. Kemudian ada juga rasa tidak nyaman. Kemudian pada akhirnya akan ada perubahan warna kulit menjadi kehitaman pada bagian tubuh yang mengalami infeksi tersebut. Nah, sekian materi dari saya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sanda. Selanjutnya itu materi tentang kolera akan dijelaskan oleh Reva. Kepada Reva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin perkenalan teman-teman. Perkenalkan nama saya Revania Amelia Putri dengan NIM 3047. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit kolera. Penyakit ini termasuk ke jenis penyakit entomologi karena diinfeksi oleh serangga. Yang pertama nama penyakitnya yaitu kolera.
dengan jenis parasitnya yaitu bakteri Vibrio cholerae. Penyebabnya yaitu disebabkan oleh terkontaminasinya air dengan bakteri Vibrio cholera. Lalu air tersebut digunakan untuk mencuci bahan makanan sehingga bakteri tersebut bisa hinggap pada bahan makanan. Untuk nama Latin dari penyakit jenis parasitnya yaitu Vibrio cholerae. Jenis vektornya, vektor tersebut langsung dari manusia ke manusia dan lingkungan. Jenis transmisinya yaitu transmisi fase oral, yaitu dengan parasit masuk ke tubuh melalui makanan ataupun air yang terkontaminasi oleh urin ataupun tinja yang mengandung parasit. Boleh scroll. Baik, untuk gambar dari parasitnya sendiri bisa teman-teman lihat di atas. Lalu untuk tempat dan siklus parasitnya, Vibrio cholerae paling banyak terdapat pada permukaan yang terkontaminasi limbah industri ataupun limbah rumah tangga. Bakteri cholerae dapat hidup di lingkungan asam seperti lingkungan air ataupun sumur-sumur yang sudah terkontaminasi, sungai, dan juga perairan pesisir. Bakteri ini dapat hidup bebas di lingkungan perairan seperti sungai dan sumur walaupun sudah terlepas dari feses orang yang terinfeksi. Bakteri cholerae dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Setelah masuk, bakteri yang akan berkembang biak dalam usus kecil akan mengganggu penyerapan air dan mineral dalam sistem pencernaan. Akibatnya akan terjadi diare yang menjadi tanda utama penyakit kolera. Untuk tempat dan siklus hidup vektor tersebut, vektor dari kolera adalah manusia itu sendiri, di mana parasit masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi air ataupun makanan yang terkontaminasi di dalam usus kecil manusia. Parasit berkembang biak dan menyebabkan gejala diare, muntah, hingga dehidrasi. Untuk proses tertularnya, yaitu melalui kontak langsung dengan air yang tercemar bakteri Vibrio cholerae, lalu orang tersebut mengkonsumsi air ataupun makanan yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae. Akibat yang ditimbulkan yaitu Vibrio cholerae ini bisa menyebabkan penyakit kolera yang ditandai dengan gejala diare dengan tinja yang lembek ataupun encer, mual muntah, dehidrasi, jari-jari yang keriput, asidosis, hingga kejang-kejang. Untuk materi selanjutnya diserahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih Reva. Selanjutnya tentang kandidiasis akan dijelaskan oleh Bunga. Kepada Bunga, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Izin sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Atira Henosifa dengan NIM 253. Baiklah, jenis penyakit selanjutnya yaitu kandidiasis. Kandidiasis ini disebabkan oleh parasit Candida albicans. Penyebab utama kandidiasis ini adalah infeksi jamur Candida. Jamur ini pada dasarnya memang telah ada dan tumbuh pada permukaan kulit manusia, namun pertumbuhan jamur Candida bisa menjadi tidak terkendali dan menyebabkan penyakit kandidiasis bila pengidapnya memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti sistem kekebalan tubuh yang lemah, penggunaan antibiotik yang berlebihan, diabetes, atau kondisi medis lainnya. Nama latinnya yaitu kandidiasis. Jenis vektor dari kandidiasis sendiri biasanya tidak ditularkan melalui vektor seperti nyamuk atau kutu karena penyakit ini disebabkan oleh ragi kandida yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Sebagai gantinya, kandidiasis umumnya berkembang karena pertumbuhan berlebihan kandida yang sudah ada di dalam tubuh manusia. Jenis transmisi dari kandidiasis ini disebabkan oleh parasit kandida yang umumnya sudah ada di dalam tubuh manusia sebagai bagian dari flora normal, namun ada beberapa cara dari mana kandidiasis ini dapat ditransmisikan. Yang pertama yaitu transmisi vertikal. Ini terjadi ketika seorang ibu yang menderita kandidiasis genital menularkannya kepada bayi saat proses kelahiran. Kandidiasis mulut atau sariawan pada bayi dapat terjadi sebagai akibat dari ini. Yang kedua, transmisi seksual, di mana kandidiasis genital dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Namun, ini tidak selalu terjadi dan bukanlah karakteristik utama penularan kandidiasis. Yang ketiga, yaitu transmisi melalui kontak langsung.
Kandidiasis dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan area tubuh yang terinfeksi. Misalnya dalam kasus kandidiasis kulit, kontak langsung dengan area yang terinfeksi dapat menyebarkan infeksi ke area lain di tubuh. Nah, untuk gambarnya dapat kita lihat di layar. Yang pertama itu adalah kandidiasis yang terinfeksi di mulut, yang kedua yaitu kandidiasis yang terdapat pada organ vital. Selanjutnya yaitu tempat dan siklus parasit. Candida albicans yang biasanya ditemukan di dalam tubuh manusia sebagai bagian dari flora normal. Mereka dapat menghuni berbagai tempat di dalam tubuh, terutama di dalam yang hangat dan lembab seperti mulut, tenggorokan, saluran pencernaan, vagina, dan kulit. Siklus parasit Candida albicans dimulai dengan tahap pelekatan dan penetrasi, di mana ragi ini melekat pada permukaan jaringan tubuh dan menembus epitel dengan enzim proteolitik atau lipolitik. Setelah itu, Candida albicans berkembang biak secara aktif, seringkali menyebabkan gejala seperti sariawan atau rasa gatal pada area genital. Selama proses ini, Candida albicans dapat menghindari respon kekebalan tubuh atau bahkan memodulasi jalur sinyal kekebalan tubuh untuk mempromosikan pertumbuhan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu tempat dan siklus hidup vektor. Siklus hidup parasit Candida albicans dimulai dengan melekat pada tubuh manusia atau hewan. Setelah itu, mereka mulai berkembang biak dan membentuk benang-benang. Ada dua bentuk utama Candida albicans, yaitu satu bentuk tunggal dan lainnya berbentuk seperti benang panjang. Selama ini, mereka melepaskan zat-zat yang membantu mereka menembus tubuh inang dan menghindari pertahanan tubuh. Setelah itu, mereka bisa menyebar ke berbagai bagian tubuh, menyebabkan infeksi di tempat yang berbeda. Ketika mereka mencapai bagian tertentu dalam tubuh inang, mereka bisa menjadi tidur untuk sementara waktu yang membuatnya sulit diobati. Namun, ketika kondisi tubuh berubah, mereka bisa bangkit kembali dan menyebabkan infeksi lagi. Proses tertular kandidiasis tersendiri adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh Candida albicans atau jenis Candida lainnya. Penularannya bisa terjadi melalui beberapa cara yang meliputi kontak langsung seperti melalui hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi atau kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi oleh jamur Candida, seperti handuk atau pakaian. Selain itu, infeksi juga bisa ditularkan dari satu area tubuh yang terinfeksi ke area tubuh lainnya melalui sentuhan atau kontak langsung. Faktor lingkungan seperti kelembapan tinggi, kebersihan yang buruk, atau penggunaan antibiotik yang berlebihan juga dapat menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan Candida albicans, memperbesar risiko terkena infeksi kandidiasis. Akibat yang ditimbulkan, dampak pertumbuhan berlebih Candida albicans bergantung pada area tubuh yang tempat terjadinya pertumbuhan berlebih. Pertumbuhan berlebih di mulut dan tenggorokan dapat menyebabkan sakit tenggorokan, terbentuknya bercak putih atau kuning di mulut, dan sudut mulut pecah-pecah. Pertumbuhan usus yang berlebihan dapat menyebabkan keinginan untuk makan makanan manis, gas diare, dan lendir pada tinja. Pertumbuhan berlebihan pada vagina dapat menyebabkan nyeri pada buang air kecil, keluarnya cairan berbau busuk dari vagina, nyeri, dan gatal-gatal. Baiklah, sekian dari penyakit kandidiasis. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Bunga. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Elin. Kepada Elin, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya moderator. Izin teman-teman semua, saya Nur Haslinda dengan NIM 1019 akan menjelaskan penyakit kaki atlet yang merupakan jenis penyakit mikologi atau penyakit yang disebabkan oleh jamur. Langsung saja, untuk jenis penyakit adalah penyakit kaki atlet. Untuk jenis parasitnya ini disebabkan oleh jamur dermatofita. Spesifiknya ada Trichopiton rubrum atau jamur merah, ada juga Trichopiton interdigitale atau jamur jari kaki, dan terakhir adalah Epidermophyton floccosum atau jamur kapas. Nah, untuk penyebab penyakit dari kaki atlet adalah infeksi jamur yang telah saya sebutkan tadi, yang biasanya ini ada di kulit, rambut, dan juga kuku. Nah, untuk kondisinya biasanya dia suka di tempat yang hangat dan lembab, seperti di bawah kaki yang memungkinkan jamur ini untuk tumbuh. Nah, untuk nama latin dari penyakit kaki atlet adalah Tinea pedis, sedangkan untuk jenis vektornya, penyakit ini tidak melibatkan vektor dalam penularannya. Penularannya lebih sering terjadi melalui kontak langsung dengan jamur atau melalui kontaminasi lingkungan. Untuk jenis transmisinya melalui kontak langsung yang dimana penularannya terjadi melalui jamur ataupun kontaminasi lingkungan yang terinfeksi melalui 3 cara. Yang pertama, kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi, kemudian penggunaan obat-obatan yang menurunkan kemampuan tubuh untuk mengalihkan bakteri dan penyakit, yang terakhir adalah kontak dengan jamur yang ada di lingkungan. Oke, selanjutnya adalah gambar. Jadi di sini saya lampirkan gambar dari orang yang terkena penyakit kaki atlet. Kemudian ada jenis jamurnya juga, yaitu jamur merah.
Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tempat dan siklus hidup dari parasit. Jadi jamur yang menyebabkan penyakit kaki atlet ini hidup di lingkungan yang hangat, lembab, dan juga gelap. Untuk siklus hidup dan habitatnya, di sini saya sebutkan per jenis jamurnya. Yang pertama ada Trichopiton rubrum atau jamur merah. Untuk habitatnya ini di kulit manusia, hewan, dan juga tanah. Untuk siklus hidupnya, ia melalui 3 fase. Yang pertama ada fase miselium, yang dimana pada fase ini biasanya jamur tumbuh sebagai benang tipis yang disebut dengan miselium, dan dapat menembus kulit dan memakan sel-sel kulit mati. Dilanjutkan dengan fase spora, di mana pada fase ini biasanya miselium itu menghasilkan spora yang dapat menyebar ke orang lain melalui kontak langsung atau melalui kontak dengan benda yang terkontaminasi. Dilanjutkan dengan fase yang terakhir, yaitu fase konidia, di mana pada fase ini biasanya spora dapat berkecambah dan menghasilkan miselium baru. Lanjut ke jenis selanjutnya, yaitu jamur Trichopiton interdigitale, yang dimana habitatnya itu di kulit manusia dan hewan, sedangkan untuk siklus hidupnya sama dengan siklus jamur yang pertama. Yang terakhir yaitu Epidermophyton flocosum atau jamur kapas, habitatnya di kulit manusia dan tanah. Untuk siklus hidupnya juga masih sama dengan jamur yang pertama, yaitu jamur merah. Dilanjutkan dengan tempat dan siklus hidup vektor, yang dimana penyakit ini tidak melibatkan vektor seperti serangga ataupun binatang lainnya dalam siklus hidupnya. Untuk proses penularan ini terjadi dalam 2 kontak langsung dan juga kontak tidak langsung. Untuk kontak langsung ini merupakan penularan melalui kontak yang terjadi ketika kulit yang terinfeksi itu bersentuhan dengan kulit yang sehat melalui 2 hal. Yang pertama yaitu bersentuhan langsung dengan kulit yang terinfeksi ataupun berjalan tanpa alas kaki di tempat yang terkontaminasi. Selanjutnya adalah proses tertular yang kontak tidak langsung. Untuk yang kontak tidak langsung, ini merupakan penularan melalui kontak spora jamur dari kulit yang terinfeksi menyebar ke udara ataupun benda lain yang kemudian bersentuhan dengan kulit yang sehat. Ini juga terjadi melalui 2 hal, yaitu yang pertama, kontak dengan benda yang terkontaminasi ataupun menyentuh spora jamur di udara. Yang terakhir adalah akibat dan ditimbulkan. Di sini saya jabarkan 5 dampak jika seseorang terkena penyakit kaki atlet. Yang pertama adalah ketidaknyamanan dan rasa gatal. Kemudian infeksi sekunder, yang dimana ketika tidak diobati ini bisa menyebabkan infeksi sekunder oleh bakteri. Kemudian kerusakan kuku, kemudian komplikasi pada orang dengan diabetes, dan yang terakhir adalah penularan, di mana penyakit kaki atlet dapat menular dengan mudah ke orang lain melalui kontak langsung ataupun kontak tidak langsung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Elin. Selanjutnya itu disenteri amuba yang akan dijelaskan oleh Naura. Kepada Naura, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Naura Inaya dengan NIM 3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit disenteri amuba. Jadi disenteri amuba ini memiliki jenis parasit yang bernama Entamoeba histolytica. Nah, penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Entamoeba histolytica tadi yang mengakibatkan diare yang cukup parah. Nah, karena rusaknya dinding usus besar sehingga mengakibatkan ulserasi atau luka pada lapisan mukosa yang membentuk lubang. Nah, amuba bisa eksis untuk jangka waktu yang lama di usus besar atau kolon. Biasanya menyerang pada anak-anak yang di bawah 5 tahun atau balita. Nah, nama latin dari penyakit ini adalah amuba biasis. Nah, jenis vektornya langsung dari manusia ke manusia dan lingkungannya. Lalu jenis transmisinya transmisi fasel oral, yang dimana parasit masuk ke tubuh melalui makanan atau air yang terkontaminasi oleh urin atau tinja yang mengandung parasit tadi. Nah, ini adalah gambar dari parasit Entamoeba histolytica. Lalu tempat dan siklus hidup parasit ini, Entamoeba histolytica ini patogennya hidup di jaringan hati, usus besar, kulit, vagina, mituna, dan kista. Lalu penyebaran parasit ini banyak ditemukan di sanitasi yang buruk. Lalu yang ketujuh ada tempat dan siklus hidup. Nah, penyakit ini menyebar langsung dari manusia ke manusia, yang mana mempunyai faktor tertentu dari manusia tersebut dan faktor pendukung dari lingkungannya, seperti pada lingkungan kotor yang biasanya banyak ditemukan penyakit disenteri ini. Penyebaran penyakit ini banyak dijumpai pada daerah tropis, subtropis, terutama pada daerah yang tingkat perekonomiannya rendah, serta buruknya sistem sanitasi di lingkungan tersebut. Nah, penyakit ini
sering ditemukan di tempat-tempat pelayanan umum seperti penjara, rumah sosial, dan rumah sakit jiwa. Pada tahapan penyakit amoebiasis yang akut mempunyai masa tunas 1-14 minggu. Lalu proses tertularnya bakteri dan amoeba penyebab disentri ini umumnya ditemukan dalam feses orang yang terinfeksi, kemudian menyebar melalui banyak cara. Misalnya saat seseorang tidak mencuci tangan sampai bersih setelah buang air besar. Selain kebiasaan mencuci tangan yang buruk, seseorang juga mungkin terinfeksi bakteri ini jika mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi, menyentuh barang atau benda atau bagian tubuh yang sudah terkontaminasi oleh bakteri penyebab disentri ini, dan juga bisa meningkatkan resiko seseorang tersebut terkena penyakit ini. Lalu akibat yang ditimbulkan biasanya komplikasi yang paling sering terjadi adalah dehidrasi. Nah, diare yang disebabkan oleh disentri ini menyebabkan tubuh kehilangan cairan, sehingga cairan tubuh itu tidak dapat terpenuhi dan dapat menimbulkan komplikasi berupa dehidrasi berat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nora. Selanjutnya itu materi tentang onikomikosis yang akan dijelaskan oleh Mas Vira. Kepada Vira, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin teman-teman, perkenalkan nama saya Makfira Rahma Fadila dengan NIM 231212049. Di sini saya mengambil penyakit onikomikosis. Nah, onikomikosis ini adalah penyakit mikologi. Kenapa disebut penyakit mikologi? Karena merupakan infeksi jamur yang terjadi pada kuku manusia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh berbagai jenis jamur. Nah, makanya penyakit ini termasuk ke dalam bidang mikologi. Oke, lanjut aja langsung jenis penyakit, yaitu saya ambilnya onikomikosis. Jenis parasitnya itu ada jamur dermatofita, atau biasa disebut ini ya unguium, ada kapang, non-dermatofita, dan jamur ragi. Penyebabnya onikomikosis itu terjadi karena paparan terhadap jamur yang menginfeksi kuku. Jamur ini biasanya ditemukan di lingkungan yang lembab seperti kolam renang umum, gym, ruang ganti umum, dan kamar mandi umum. Faktor risiko termasuk kelembapan, luka kecil pada kuku, penyakit sistematik seperti diabetes, atau kekebalan tubuh yang lemah. Nama latinnya itu onikomikosis. Jenis faktornya itu karena onikomikosis ini tidak melibatkan vektor dalam penularannya. Penularannya itu lebih sering terjadi melalui kontak langsung dengan jamur atau melalui kontaminasi lingkungan. Jenis transmisinya itu transmisi kontak langsung. Penularan terjadi melalui kontak langsung dengan jamur atau kontaminasi lingkungan yang terinfeksi. Nah, individu dapat terinfeksi melalui berjalan telanjang kaki di tempat yang lembab, menggunakan alas kaki atau kaos kaki yang terkontaminasi, atau menggunakan peralatan mandi yang terinfeksi. Nah, ini merupakan contoh gambar dari penyakit onikomikosis. Next. Selanjutnya, tempat dan siklus parasit. Jamur yang menyebabkan onikomikosis hidup di lingkungan yang hangat dan lembab, seperti lantai kamar mandi, kolam renang, dan area umum lainnya. Jamur ini tuh dapat hidup di tanah, air, dan pada benda mati seperti sepatu, kaos kaki, dan peralatan mandi. Jamur berkembang biak dengan spora yang dapat terbawa di udara dan menempel pada kulit dan kuku. Next now. Selanjutnya, tempat dan siklus hidup vektor. Nah, onikomikosis tadi kan tidak melibatkan vektor seperti serangga atau binatang lainnya dalam siklus hidupnya. Proses tertularnya biasa terjadi melalui kontak langsung dengan jamur, baik melalui kontak langsung dengan kuku yang terinfeksi atau melalui kontaminasi lingkungan yang terinfeksi. Jamur yang menyebabkan onikomikosis masuk ke dalam tubuh melalui kulit atau kuku yang retak dan terluka. Jamur kemudian tumbuh dan berkembang biak di dalam kuku yang akan menyebabkan infeksi. Akibat yang dapat ditimbulkan itu, onikomikosis dapat menyebabkan kuku menjadi rapuh, menguning, menebal, atau bahkan terlepas dari tempatnya. Nah, ini juga dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan ketidakpercayaan diri pada individu yang terkena. Dalam kasus yang parah, infeksi dapat menyebar dan menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yaya. Kepada Yaya, silakan.
Sepertinya ya terkendala jaringan. Baik, langsung saja di next di bawahnya tifus oleh Fahira. Baik, kepada Fahira saya persilakan. Kepada moderator, izin perkenalkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Adia Faira dengan NIM 377. Di sini saya akan membahas tentang penyakit tifus. Nah, penyakit tifus ini merupakan penyakit entomologi karena ia diinfeksi oleh serangga. Jenis parasitnya itu Salmonella typhi. Penyebabnya ia disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Kemudian jenis vektornya, melalui vektor utama adalah manusia yang terinfeksi, yang dapat menularkan bakteri melalui feses atau urinnya, terutama jika mereka tidak mencuci tangan dengan baik setelah menggunakan toilet atau sebelum menyiapkan makanan. Jenis transmisinya itu transmisi tinja oral. Infeksi terjadi ketika Salmonella typhi dikeluarkan dalam tinja atau kadang-kadang dalam urin orang yang terinfeksi. Seseorang tertular infeksi jika mengkonsumsi makanan yang dibuat maupun disentuh oleh seseorang yang terkontaminasi yang belum mencuci tangan setelah menggunakan toilet. Seseorang juga bisa terinfeksi dengan minum air yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Berikut merupakan gambar dari bakteri Salmonella typhi. Selanjutnya, tempat dan siklus hidup vektor. Biasanya ia berkembang biak di usus halus manusia setelah masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Siklus hidupnya melibatkan beberapa tahap. Itu yang pertama ada tahap konsumsi. Seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya penetrasi, yang dimana bakteri menembus lapisan usus dan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian perkembangan bakteri berkembang biak dalam sel-sel fagositik dan organ limfoid seperti limpa dan hati. Berikutnya ia masuk ke tahapan pembebasan, yang dimana bakteri dilepaskan kembali ke dalam aliran darah dan usus. Yang terakhir itu tahapan ekskresi, yang dimana bakteri dikeluarkan dari tubuh melalui feses yang memungkinkan siklus untuk berulang jika sanitasinya buruk. Kemudian proses tertularnya. Proses penularan demam tifoid atau tifus ini biasanya terjadi melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi. Berikut adalah cara-cara penularannya, itu dapat melalui makanan dan minuman. Melalui mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri seperti air yang kotor atau tidak diolah dengan tepat, serta makanan mentah atau kurang matang. Kemudian cara yang kedua itu melalui kontak dengan barang terkontaminasi, dengan menyentuh barang yang terkontaminasi oleh bakteri dan kemudian menyentuh mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian cara penularan terakhir itu carrier, orang yang telah sembuh dari tifoid ini tetapi masih membawa bakteri dalam usus atau kantong empedunya bisa menularkan penyakit tanpa menunjukkan gejala. Berikutnya itu akibat yang ditimbulkan berupa gejala umum, yaitu seperti diare, dehidrasi, demam mendadak, kram dan sakit perut, mual dan muntah. Kemudian ada komplikasi seriusnya itu apabila tidak diobati, infeksinya itu dapat menyebar keluar usus dan menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa. Sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Fahira. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Noval. Kepada Noval saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah penyakit filariasis. Pada jenis penyakit ini, parasit yang disebabkannya adalah Filaria asparagus. Untuk penyebabnya, filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria pada manusia, yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, Loa loa, Onchocerca volvus, Acanthochainlonema, dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Armigeres. Cacing filaria sendiri hidup dan menetap di saluran dan kelenjar getah bening yang dapat menimbulkan manifestasi klinik akut berupa demam berulang, peradangan saluran, dan saluran kelenjar getah bening. Pada stadium lanjut, filariasis dapat menimbulkan manifestasi berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin. Untuk nama latinnya sendiri, filariasis adalah Wucheria bancrofti. Pada jenis vektor filariasis ini terdapat
terjadi faktor tidak langsung, yaitu melalui nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, dan Armigerès. Untuk jenis transmisi sendiri, cacing filaria ini dibawa oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, dan Armigerès, serta cacing filaria ini berkembang di saluran kelenjar getah bening. Untuk gambarnya dapat disaksikan pada layar. Untuk tempat dan siklus parasit, pada dewasa, cacing ini menghasilkan telur kemudian akan menetas menjadi anak cacing berukuran kecil yang disebut mikrofilaria. Selanjutnya, mikrofilaria beredar di dalam darah. Larva ini dapat berpindah ke peredaran darah kecil di bawah kulit. Jika pada waktu itu ada nyamuk yang menggigit, maka larva tersebut dapat menembus dinding usus nyamuk lalu masuk ke dalam otot darah nyamuk. Kemudian setelah mengalami pertumbuhan, larva ini akan masuk ke alat penusuk. Jika nyamuk itu menggigit orang, maka orang itu akan tertular penyakit filariasis. Sedangkan untuk tempat dan siklus hidup vektor sendiri, mikrofilaria ini ditransferkan ke vektor. Yang paling umum adalah spesies nyamuk dari genera Culex, Anopheles, Banosia, dan Aedes. Di dalam nyamuk, mikrofilaria ini berkembang menjadi larva motil. Larva ini bermigrasi ke labium setelah jangka waktu sekitar 10 menit. Ketika nyamuk yang terinfeksi menghisap darah berikutnya, larva bankrofit ini disimpan dari mulut ke kulit calon inang dan bermigrasi melalui potongan mikro di dermis atau saluran yang dibuat oleh belalai ke dalam aliran darah manusia yang menjadi inang baru. Larva lalu berpindah melalui sistem limfatik ke kelenjar getah bening, terutama di kaki dan area genital. Larva berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu 1 tahun dan mencapai kematangan seksual di pembuluh limfatik aferen. Setelah kawin, cacing betina dewasa tersebut dapat menghasilkan ribuan filaria yang bermigrasi ke aliran darah. Vektor nyamuk ini dapat menggigit inang manusia yang terinfeksi, menelan mikrofilia, dan mengulangi siklus kehidupannya. Untuk proses tertularnya sendiri, seseorang dapat tertular atau terinfeksi penyakit filariasis apabila orang tersebut digigit nyamuk yang infektif, yaitu nyamuk yang mengandung larva stadium 3. Kemudian memasuki periode laten atau permaten. Periode laten sendiri adalah waktu yang diperlukan antara seseorang mendapatkan infeksi sampai ditemukannya mikrofilaria di dalam darahnya. Waktu ini sesuai dengan pertumbuhan cacing hingga dewasa sampai melahirkan mikrofilaria ke dalam darah dan jaringan. Untuk akibat yang ditimbulkan sendiri, gejala klinis filariasis ini penyakit filariasis ini mengakibatkan 2 gejala, yaitu gejala klinis akut dan kronis. Gejala akut itu sendiri berupa limfadenitis, adenolimfangitis yang dapat disertai demam, sakit kepala, rasa lemah, serta dapat pula menjadi abses. Abses sendiri dapat pecah yang selanjutnya dapat menimbulkan parut, terutama di daerah ketiak dan lipatan paha. Gejala kronis berupa limfedema, limfskrotum, kiluri, dan hidrokel. Limfedema adalah pembengkakan yang disebabkan oleh gangguan pengaliran getah bening kembali ke dalam darah ke dalam darah. Limfskrotum adalah pelebaran saluran limfes superficial pada kulit skrotum. Ditemukan juga vesikel dengan ukuran bervariasi pada kulit, yang dapat pecah dan basahi pakaian. Kiluria adalah kebocoran yang terjadi akibat pecahnya saluran limfe dan pembuluh darah di ginjal. Hidrokel adalah pembengkakan yang terjadi pada skrotum karena berkumpulnya cairan limfe di dalam tunica vaginalis testis. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai koksidioidomikosi, yaitu penyakit yang disebabkan oleh 2 jenis parasit. Yang pertama itu Coccidioides imitis dan Coccidioides posadasi. Yang mana penyakit koksidioidomikosi ini sering juga disebut dengan demam berlembah. Penyakit demam berlembah ini disebabkan oleh jamur tersebut yang hidup di tanah yang sudah terinfeksi atau terganggu, yang mana tanah tersebut menghasilkan spora yang dapat dihirup oleh manusia. Proses terinfeksinya ketika seseorang menghirup spora jamur yang tersebar di udara. Spora jamur tersebut tersebar di udara ketika tanah terinfeksi terganggu, seperti adanya angin kencang, konstruksi, dan aktivitas pertanian. Pada penderita penyakit demam berlembah ini awalnya merasakan gejala seperti flu atau pneumonia. Namun
Untuk gejala lanjutannya sering mengalami demam, batuk, nyeri dada, sakit otot, kelelahan, serta ruam pada kulit. Namun, jika penyakit ini sudah terinfeksi cukup parah, maka penderitanya bisa saja eh, tersebar gejala tersebut ke organ seperti otak, tulang, dan kulit. Untuk mendiagnosa penyakit ini perlu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu pemeriksaan dahak, gunanya untuk mendeteksi jamur. Dan yang kedua untuk tes darah supaya eh, mendeteksi antibodi terhadap jamur. Namun jika sudah tergolong parah, maka perlu dilakukan pendiagnosaan tersebut dengan menggunakan biopsi jaringan. Untuk pengobatan penyakit ini, penderita perlu diberi anti jamur seperti fluconazol, intraconazol, dan amphotericin B. Namun, jika pemberian anti jamur tersebut juga harus diperhatikan sesuai dengan tingkatan keparahan terinfeksi dan lokasi infeksi. Nah, selanjutnya mengenai pencegahan. Untuk mencegah penyakit ini perlu penghindaran terhadap paparan debu yang bisa saja mengandung spora jamur, terutama pada daerah-daerah endemik. Dan untuk meminimalisirnya, perlu kita lakukan perilaku seperti penggunaan masker debu ketika hendak melakukan aktivitas di luar ruangan pada daerah-daerah tertentu, dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu tanah yang terinfeksi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yaya. Kepada Yaya, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Latifah Azhara Nofrizal dengan NIM 2311212032. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Trypanosomiasis africa, yang mana penyakit ini tergolong ke dalam entomologi karena menjadikan lalat tsetse sebagai vektor dari penyakit ini. Jenis parasit pada penyakit ini adalah parasit yang disebabkan oleh infeksi parasit Trypanosoma brucei. Penyebab dari penyakit ini adalah eh, penyakit ini ditularkan oleh gigitan lalat tsetse yang terinfeksi. Salah satu faktor risiko dari penyakit ini yaitu perjalanan ke wilayah Afrika tempat lalat tsetse ditemukan. Faktor utama dari penyakit ini adalah lalat tsetse yang menyebarkan parasit Trypanosoma brucei kepada manusia dan hewan lainnya melalui gigitan mereka. Jenis transmisi dari penyakit ini ada dua, yaitu yang pertama transmisi siklik, yang mana transmisi siklik ini adalah ketika parasit Trypanosoma brucei ini diambil oleh lalat tsetse saat menggigit inang mamalia yang terinfeksi, baik manusia atau hewan lainnya di dalam tubuh lalat. Parasit berkembang biak dan mengalami tahap siklus hidup tertentu sebelum dapat ditransmisikan kembali ke inang melalui gigitan lalat yang lain. Yang kedua yaitu transmisi mekanis, yang mana transmisi mekanis ini terjadi ketika parasit Trypanosoma brucei ditransmisikan melalui gigitan lalat tsetse yang tidak terinfeksi secara langsung ke inang yang rentan. Dalam transmisi mekanis, lalat tersebut tidak berperan sebagai faktor biologis karena tidak terjadi perkembangbiakan parasit di dalam tubuh lalat. Dapat dilihat di sini gambar orang yang terkena penyakit tidur ini dan eh, cara penularan dari parasit ini. Baiklah, selanjutnya tempat dan siklus parasit. Parasit Trypanosoma brucei menginfeksi manusia atau hewan lainnya melalui gigitan lalat CC yang terinfeksi. Setelah gigitan, parasit memasuki aliran darah inang dan menyebar ke seluruh tubuh, menyebabkan infeksi sistemik. Di dalam tubuh inang, parasit dapat mengalami berbagai tahap dalam siklus hidupnya, termasuk tahap di dalam darah, sistem limfatik, dan otak. Parasit berkembang biak dan menyebabkan gejala klinis yang beragam termasuk demam, kelemahan otot, gangguan saraf, dan gangguan kardiovaskular. Tempat dan siklus hidup. Tempat ditemukannya lalat tsetse ini yaitu di daerah-daerah sub-Sahara Afrika, terutama di wilayah savana, hutan, dan semak belukar. Mereka cenderung hidup di lingkungan yang memiliki vegetasi tebal dan keberadaan air seperti di sepanjang sungai dan danau. Siklus hidup dari lalat ini yaitu ada 4 tahap. Yang pertama telur, larva, pupa, dan dewasa.
proses dari infeksi penyakit ini yaitu berada pada tahap fase lalat dewasa. Lalat dewasa yang berperan dalam penularan penyakit adalah ketika betina atau betina dari lalat CC ini memerlukan darah sebagai sumber protein untuk memproduksi telur. Ketika lalat betina menggigit inang mamalia yang terinfeksi Trypanosoma brucei, parasit tersebut dapat ditransmisikan ke dalam tubuh lalat. Di dalam tubuh lalat, Trypanosoma brucei berkembang biak dan melalui proses siklus hidup tertentu sebelum dapat ditransmisikan kembali ke inang melalui gigitan lalat yang lain. Proses tertularnya penyakit ini yaitu ditularkan melalui gigitan lalat CC yang terinfeksi. Akibat yang ditimbulkan penyakit ini dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, termasuk demam, kelemahan otot, sakit kepala, nyeri sendi, gangguan tidur, penurunan berat badan, dan kelenjar bengkak. Pada tahap lanjut, infeksi Trypanosomiasis afrika dapat menyebabkan gangguan sistem saraf pusat seperti gangguan kognitif, gangguan koordinasi, dan gangguan perilaku. Trypanosomiasis afrika dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang serius dan mengancam nyawa jika tidak diobati. Infeksi kronis yang tidak diobati dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh dan sistem saraf. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Yaya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit histoplasmosis. Histoplasmosis sendiri itu termasuk ke dalam penyakit mikologi. Parasitnya yaitu Histoplasma capsulatum. Penyebab penyakit ini adalah terjadinya infeksi oleh jamur Histoplasma capsulatum. Jamur ini biasanya hidup di tanah yang terkontaminasi oleh kotoran burung atau kelelawar yang terinfeksi. Orang dapat terinfeksi histoplasmosis dengan menghirup spora jamur yang tersebar di udara. Ketika tanah tersebut diganggu, misalnya saat melakukan aktivitas pertanian atau membersihkan kotoran hewan yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu jenis faktornya. Jenis faktor pada histoplasmosis bukan penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti nyamuk atau kutu. Penyakit ini disebabkan oleh spora jamur Histoplasma capsulatum yang tersebar di udara, terutama dari tanah yang terkontaminasi. Oleh karena itu, histoplasmosis bukanlah penyakit yang ditularkan melalui gigitan atau sengatan seperti pada penyakit yang ditularkan oleh nyamuk atau kutu. Yang keempat yaitu jenis transmisinya. Pada umumnya, histoplasmosis ditransmisikan melalui udara. Terjadi saat orang menghirup spora jamur Histoplasma capsulatum yang tersebar di udara. Biasanya karena pada tanah yang terkontaminasi oleh kelelawar atau burung. Selain itu, dalam kasus yang jarang terjadi, histoplasmosis juga ditularkan melalui kontak langsung dengan kotoran hewan yang terinfeksi atau melalui kecelakaan laboratorium yang melibatkan kultur jamur Histoplasma capsulatum. Di sini bisa dilihat contoh jamur histoplasma. Selanjutnya yaitu tempat siklus parasitnya. Histoplasma capsulatum sendiri itu adalah jamur dimorfik, yang berarti ia dapat berubah bentuk antara bentuk ragi dan kotak dan bentuk berbutir. Siklus hidup
siklus hidup histoplasma kapsulatum dimulai sebagai miselium di tanah, terutama di tanah yang banyak mengandung kotoran unggas seperti ayam, burung jalak, burung hitam, dan tanah yang mengandung kotoran kalong dan kelelawar atau tanah yang banyak mengandung zat nitrogen atau terlindung dari sinar matahari. Dalam tubuh manusia, histoplasma kapsulatum sendiri berubah menjadi bentuk berbutir dan berkembang biak dalam sel makrofag dalam paru-paru. Jamur ini bisa berkembang dalam tubuh manusia melalui darah. Next. Selanjutnya yaitu tempat dan siklus hidup vektor. Tempat hidup vektor ini adalah tanah yang banyak mengandung kotoran atau kelelawar. Yang merupakan sumber spora jamur. Siklus hidup vektor ini melibatkan proses penularan spora dari tanah ke udara yang kemudian dapat disemprotkan ke paru-paru dan diserap oleh manusia melalui aliran udara. Selanjutnya proses tertular. Proses tertular pada penyakit ini ketika seorang terpapar spora jamur histoplasma kapsulatum yang tersebar di udara. Spora ini berasal dari tanah yang terkontaminasi. Lalu spora jamur ini kemudian dihirup oleh orang tersebut. Proses ini terjadi saat tanah terkontaminasi terganggu, misalnya oleh aktivitas pertanian, konstruksi, atau pembersihan kotoran hewan yang terinfeksi. Setelah dihirup, spora jamur masuk ke dalam paru-paru dan dapat menyebabkan infeksi. Jamur ini biasanya mulai berkembang biak di dalam paru-paru pada kasus ini, yang lebih parah yaitu dapat mengganggu kekebalan tubuh pada manusia. Akibat yang ditimbulkan pada penyakit ini adalah infeksi yang disebabkan oleh jamur histoplasma kapsulatum yang sering ditemukan di kotoran burung. Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala dan tidak menyebarkan hingga saat mengalami infeksi yang parah. Namun untuk beberapa orang, khususnya infanis dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang kurang baik, histoplasmosis dapat menjadi penyakit yang serius. Gejala yang mungkin muncul pada orang yang menderita histoplasmosis antara lain demam, menggigil, batuk kering, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri dada, sesak nafas, dan sakit kepala. Penyakit ini juga dapat berpengaruh pada sumsum tulang dengan akibat anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Selain itu, histoplasmosis juga dapat mempengaruhi pada sistem saraf dengan sampai 20%. Untuk mengatasi penyakit ini, obat anti jamur seperti itraconazole, ketoconazole, atau amphotericin B dapat diberikan dalam bentuk tablet atau suntik, dan obat bisa diberikan sampai 2 tahun atau lebih, tergantung pada tingkat keparahan histoplasmosis. Sekian, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ara. Kepada Ara, saya persilakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zamra Afifi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zamra Afifi dengan NIM 20 11 21 23 11 21 20 45. Di sini saya akan menjelaskan penyakit terkait dengan entomologi, yaitu penyakit leishmaniasis. Penyakit ini termasuk kepada entomologi karena parasit ini menyebar dengan vektor
dengan vektor lalat pasir. Jenis parasitnya yaitu Leishmania. Penyebabnya Leishmaniasis disebabkan oleh infeksi parasit Leishmania dengan nama latin Leishmaniasis. Jenis vektornya yaitu vektor tidak langsung, yaitu lalat pasir Phlebotomin. Jenis transmisinya, umumnya penyakit ini disebabkan oleh manusia yang digigit oleh lalat pasir Phlebotomin yang telah terinfeksi parasit Leishmania. Bisa dilihat pada layar gambar Leishmania sp. Yang selanjutnya, tempat dan siklus parasit. Parasit ini mempunyai siklus hidup degenetik yang bergantian antara inang mamalia dan vektor serangga. Lalat pasir Phlebotomin ini adalah serangga kecil, biasanya panjang tubuh 1,5 sampai 2 mm yang terutama ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Betina dari dua genera lalat pasir, Phlebotomus dan Lutzonvia, memiliki kepentingan medis sebagai satu-satunya vektor spesies Leishmania yang terbukti patogen bagi manusia. Tempat dan siklus hidup vektor. Vektor dari parasit ini adalah lalat pasir Phlebotomin. Proses dari vektor ini sendiri adalah dengan terkena gigitan pada kulit penderita. Proses tertular yaitu melalui gigitan dari lalat pasir Phlebotomin yang terpapar oleh parasit Leishmania. Akibat yang ditimbulkan, Leishmaniasis kulit menyebabkan benjolan di kulit tempat lalat pasir menggigit Anda. Mungkin ada koreng atau kerak. Seiring waktu ia berubah menjadi bisul dengan pinggiran yang keras dan bagian tengahnya cekung seperti gunung berapi. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ara. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami pada sesi diskusi kami saat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berkontribusi dalam diskusi kali ini. Dan mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya di luar kelompok kami, nanti bisa bertanya di kolom komentar saat video kami sudah di-upload. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, baik dari saya sendiri ataupun dari anggota kelompok saya, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.